Salam sejahtera. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kali ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan 60. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, keraguan akan selalu dimiliki oleh setiap orang. Bahkan keraguan dapat mempengaruhi sikap kita terhadap Allah. Sekian banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan, rajin dalam berpelayanan dan persekutuan, tetapi ketika menghadapi sebuah tekanan dan persoalan, kadang iman itu menjadi tidak berdaya alias melempem bahkan hilang. Kesetiaan iman bisa sirna demi sebuah kenyamanan hidup. Alkitab mengingatkan bahwa ada kalanya saudara akan dibenci dan mendapatkan penolakan karena melakukan kebenaran, kebaikan, dan memberitakan Injil. Kisah Para Rasul mencatat bahwa Stefanus adalah martir pertama. Stefanus adalah satu dari 7 orang yang dipilih membantu para rasul melayani kebutuhan jemaat. Ia dipilih karena dikenal baik, penuh iman dan Roh Kudus berdiam dalam dirinya. Karena kuasa Allah, Stefanus mengadakan mujizat dan tanda-tanda bagi orang banyak. Dengan keberaniannya, Stefanus memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang membenci dan telah membunuh Yesus. Tetapi mereka menjadi marah dan menghasut orang-orang dan menyebarkan berita bohong hingga akhirnya Stefanus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Stefanus diadili dengan tuduhan-tuduhan palsu. Tetapi karena keteguhan iman, Stefanus ketika diseret keluar dan dilempari batu sampai mati, Stefanus tetap tidak bergeming. Stefanus pun tidak melawan ataupun mengutuki orang yang melemparinya. Sebaliknya, Stefanus berseru kepada Tuhan untuk tidak menanggungkan dosa itu kepada mereka yang menganiaya. Keberanian Stefanus mengambil risiko bukanlah tindakan konyol untuk mencari sensasi atau popularitas, tetapi buah dari Roh Kudus yang bekerja dan menggerakkan hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian untuk tetap setia pada iman menjadi ujian bagi kita. Tantangan dan tekanan kadang membuat kita tidak berdaya dan tidak mampu untuk bertahan. Kita sadar bahwa manusia tidak akan cukup kuat untuk bertahan menghadapi tekanan. Hidup kita bukan selalu ada dalam kenyamanan. Iman kita harus terus diuji dalam perjalanan hidup kita. Kadang pun kita berpikir, kekristenan itu mudah. Tetapi apa iya? Coba bayangkan, jika karena iman, apakah saudara siap dikucilkan, ditolak, dibenci, dihakimi, ditinggalkan teman Anda, bahkan harus kehilangan pekerjaan? Tuhan menghendaki kita melakukan pekerjaan untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan pekerjaan seperti yang dia pernah lakukan, bahkan pekerjaan itu lebih besar. Ini sebenarnya yang menjadi dasar dan kekuatan bagi hidup kita. Seperti halnya Stefanus yang digerakkan oleh Roh Kudus hingga berani menjadi saksi yang setia. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita tidak berani melakukannya? Karena takut merugi?
tidak berani, nggak mau repot, mencari nyaman, dan lain sebagainya. Jika semua itu menguasai diri kita, bagaimana mungkin kita mampu memberikan kesaksian iman kita kepada orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan dan tekanan sering membuat kita kehilangan jati diri. Ada potensi manusia tidak setia dan meragukan Tuhan, sehingga hanya diam seperti barang antik di museum. Situasi saat ini, dunia membutuhkan kehadiran kita sebagai umat yang telah dipilih Tuhan. Kita bisa belajar dari Stefanus yang setia bersaksi meskipun ia sendiri menghadapi kesulitan. Marilah kita mengikuti teladan Kristus dan Stefanus yang berjuang untuk kebenaran, kebaikan, kasih, saling berbagi, saling mengampuni, dan saling memperdulikan. Bukankah hal ini sangat sederhana? Terlebih di situasi saat ini ketika wabah corona menyerang umat manusia. Bukan malah mencari aman dan nyaman sendiri. Kerjakanlah, lakukanlah apa yang bisa kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan dan rahmat bagi sesama. Buktikan bahwa saudara mampu berdaya dan berkarya sebagai saksi iman di tengah kesulitan yang kita hadapi bersama saat ini. Tuhan memberkati. Amin.